Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM. Sekarang tanggal 30 Juni 2023, sekitar pukul 11 siang menjelang salat Jumat. Di pekan ini Ruda TPM berada di kampung halaman mudik 2023 pada momen Idul Adha 1444 Hijriah. Nah, ini di salah satu desa namanya Desa Ciberung, harus menuju ke desa yang lebih jauh lagi, yaitu Desa Subang Kuningan. Nah, banyak yang mudik tuh teman-teman. Plat B ya. Jadi satu hari setelah Idul Adha kemarin, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 29 Juni 2023, sekarang tanggal 30 ya, hari Jumat. Suasana di Desa Ciberung, 1, 2 desa, 3 desa sebelum Desa Subang Kuningan, teman-teman. Hari ini sebenarnya sudah mudik, cuma kita ingin lihat-lihat situasi saja di sekitar Ciberung, Desa Kota Waringin, Desa Bangunjaya. Di sebelah barat dari Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Cuacanya hari ini cerah setelah kemarin mendung-mendung dan diguyur hujan pada pasca pergelaran sholat Idul Adha. Jadi pada saat mulai momen pemotongan kurban jam 8 itu masih ada hujan-hujan gitu, hujan kecil ya. Dan sekarang hari ini relatif cerah, namun sudah mulai turun juga mendung, maksudnya awan-awan hitam yang kemungkinan sore ini juga akan kembali turun hujan. Nah, jalannya seperti ini teman-teman. Ada jalan yang permukaannya bagus. Di beberapa titik jalannya hancur karena drainase kurang baik teman-teman ya. Sama mungkin juga tonase dari angkutan yang lewat sini adalah melebihi dari kemampuan jalan. Salah satunya angkutan material ya, material berbagai hal, ada proyek mungkin, ada juga material bahan bangunan yang kadang melebihi dari kemampuan jalan. Termasuk juga angkutan hasil hutan berupa kayu teman-teman, itu menyebabkan melebihi tonase kemampuan jalan ya, sehingga beberapa titik yang memang labil tanahnya seperti ini teman-teman akhirnya rusak di beberapa titik karena ketidakmampuan jalan menopang dari beban yang dilewatinya gitu ya. Demikian teman-teman intro dari perjalanan Ruda TPM pagi ini di kampung halaman mudik Idul Adha 1444 Hijriah 10 Zulhijjah ya teman-teman. Yang tahun ini kembali lagi ada perbedaan waktu ya teman-teman. Di sebagian warga masyarakat barangkali ya yang mengikuti Muhammadiyah tanggal 10 Zulhijjahnya hari Rabu. Ada juga yang mengikuti pemerintah 10 Zulhijjahnya di hari Kamis. Jadi momentumnya ada dua ya, jadi hari Rabu dan Kamis sebagai perayaan Idul Fitri tanggal 1, tanggal 10 Zulhijjah maksud saya, hari ke-1 ya. Selebihnya kan 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari tasrik, di mana masih ada pemotongan hewan bila mana load atau jumlah hewannya banyak bisa dilanjutkan di tanggal 11, 12, 13. Nah, ini bagian yang lumayan baik teman-teman. Ini di persawahan Desa Ciberung, relatif baik jalannya ya. Sudah dilebarkan, idealnya seperti ini ya teman-teman. Jadi hasil atau semacam acuan untuk pelebaran jalan di ruas Subang ke Ciberung atau Ciberung ke Subang. Namun baru di beberapa titik saja yang sudah diperlebar, yang penyelesaian lahannya mungkin sudah dianggap selesai. Nah, ini lumayan bagus karena drainasenya baik, tapi di beberapa titik juga sudah hancur lagi karena mungkin drainase dan tanahnya labil ya. Nah, ini suasana persawahannya teman-teman. Sawah lega, jadi sawahnya relatif luas di daerah ini ya, namanya sawah lega. Banyak motor yang di pinggir jalan itu adalah para petani yang berkunjung atau menengok sawahnya atau ke kebun di sebelah atasnya. Jadi ada sawah dan kebun. Aman-aman aja ya? Aman-aman aja ya, nggak ada yang nyuri.
Padahal itu di tepi jalan ya teman-teman, motor diparkir, orangnya sih entah di mana gitu, entah ke dalam hutan, entah masih berada di sekitar sesawahan di tepian jalan. Kalau di kota udah wassalam. Kalau di kota mungkin sudah out aja itu ya motor-motor di pinggir jalan. Sudah kemana tahu. Sudah dibawa, digondol orang. Ya, ini cerita jalan santai teman-teman. Menjelang sholat Jumat kita round around di sekitar desa di tetangga Subang Kuningan. Desa yang damai, bebas polusi teman-teman. Namun tentu saja barangkali hanya beberapa profesi yang cocok untuk tinggal di kampung, seperti pegawai negeri misalnya ya, karena memang digaji secara rutin, sementara sebagian besar mungkin adalah para petani atau para pedagang sebagian kecilnya gitu ya, yang kadang mungkin mencari omset juga agak sulit ya kalau di daerah yang punya uang tunainya nggak banyak. Selebihnya mungkin kalau makan mungkin tidak sulit ya teman-teman, karena banyak hasil hutan, hasil kebun yang bisa kita olah untuk jadi makanan sehari-hari. Namun kebutuhan uang cash saya rasa itu adanya barangkali hanya di para pegawai yang menerima gaji seperti pegawai negeri. Jadi serba salah ya kadang para putra-putra yang sudah dididik sampai SD, SMP, SMA yang berada di desa Subang. Nah itu setelah lulus kan harus keluar desa ya teman-teman, ke Kuningan, salah satunya di ibu kota kabupaten ada Universitas Kuningan. Selebihnya kan merantau ke luar desa, luar kabupaten. Akhirnya setelah menjadi sarjana atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, ya tidak balik lagi ke kampung teman-teman. Pastinya akan merantau ya. Nah ini sebenarnya dilematis bagi pembangunan di daerah ya teman-teman. Di satu sisi SDM dibutuhkan, namun setelah ada SDM yang dididik di perkotaan menjadi masalah karena tidak kembali ke kampung ya, penghidupannya ada di kota. Akhirnya ya desanya kurang lebih tidak banyak berkembang ya teman-teman. Hanya sebagian yang mendedikasikan waktu dan kehidupannya di desa. Selebihnya anak muda merantau ya yang mengembangkan desanya nggak ada, terkecuali beberapa orang saja yang memang punya waktu di daerah untuk sebagai pegawai negeri misalnya gitu ya. Begitulah, jadi agak dilematis ya pembangunan desa itu. Sebenarnya kan potensi daerah ada ya, dalam hal ini peternakan, kemudian juga pertanian yang bisa diorientasinya ke komersial gitu ya. Jadi akan terlihat kesejahteraan bila mana pertaniannya komersial gitu ya, yang bisa diolah atau diekspor atau dijual ke luar daerah. Salah satu yang saat ini sedang in adalah rempah-rempah dari Subang adalah kapulaga ya, kapulaga. Di Subang disebutnya hanya kapul aja, kapol yang sudah ada sejak di zaman Orde Baru juga sudah banyak dijual. Namun sekarang sepertinya lagi naik daun lagi. Kurang lebih antara 50 sampai 55 ribu rupiah harganya per kilogram. Jadi beberapa petani yang bisa menangkap peluang ini banyak juga yang menanam, dan ada penampungnya kalau tidak salah dari desa dan dua desa juga. Begitulah ceritanya teman-teman, perjalanan pagi ini di sekitar tetangga desa Subang sambil melihat-lihat keadaan di sekitar. Pengamatan saya memang tidak banyak orang berseliweran di jalan ya. Kalau jam-jam segini pasti banyaknya adanya di kebun-kebun, di sawah gitu ya. Karena memang sebagian besar adalah para petani ya, bertani, berkebun atau ke hutan. Kurang lebih proporsinya seperti itu. Terlebih di saat ini kan hari libur ya, termasuk hari cuti bersama, hari Jumat. Jadi para pegawai negeri pun tidak berkantor, adanya di rumah-rumah. Barangkali menerima tamu dari para perantau ya. Udah banyak baliho. Nah, cerita baliho ini sudah cukup banyak teman-teman. Baliho-baliho yang terkait dengan persiapan pileg dan
Pilpres, teman-teman. Siapa yang dijagokan di sini? Nah, kalau lihat dari baliho-baliho yang beredar, ada baliho Nasdem ya teman-teman, yang terkait pencapresannya tentu saja calon dari Koalisi Perubahan, yaitu Bapak Anies Baswedan sebagai putra asli Kuningan, pituin putra Kuningan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa lokalnya, asli dari Kuningan teman-teman. Jadi kalau lihat, saya lihat nanti coba saya tunjukkan ya, ada putra daerah yang memasang baliho, dalam hal ini pencapresan dan pilegnya di tingkat lokal, yaitu ada DPRD tingkat 2 Kuningan ya teman-teman. Jadi banyak baliho yang sudah terpasang. Nah, terkait dengan pileg di tingkat lokal dari DPRD tingkat 2 Kuningan teman-teman, di masa Orde Baru ada Desa Subang, Kecamatan Subang ini sudah terwakili di tingkat Kuningan ya, di tingkat DPRD 2. Namun setelah reformasi berlangsung gitu ya, tidak terwakili lagi dalam pengertian orang asli Subang Kuningan terpilih menjadi wakil di DPRD. Jadi adanya dari daerah lain yang mewakili dapil Subang Kuningan. Sementara putra aslinya sempat beberapa orang mencalonkan diri, namun kalah suara di tingkat dapilnya gitu ya. Jadi tidak terpilih mewakili Subang gitu ya. Nah, ini salah satunya teman-teman. Di sebelah kanan ada DPRD lokal dan Pak Anies Baswedan dari Partai Nasdem. Nanti kita lihat lagi yang lain ya teman-teman. Nah, ini salah satu baliho dari Partai Nasdem untuk DPR pusat. Coba kita teliti lagi yang lain ya teman-teman. Jadi ceritanya kita pagi ini adalah melihat baliho-baliho yang ada di sekitar Desa Subang dalam kegiatan persiapan Pilpres dan Pileg. Sudah pukul 11 lewat, kita akan segera sholat Jumat. Kemungkinan kita akan sholat Jumat di salah satu salah satu masjid, namanya Masjid Al-Istiqomah yang berada di Dusun Rengganis, Desa Subang, Kabupaten Kuningan. Nah, di situ ada masjid pesantren ya, masjid wakaf. Nah, ini salah satu baliho juga, salah satu dari kita coba berhenti sebentar ya. Nah, Dr. Agus Sugiono SE MM. Nah, ini bacaleg DPRD 2 Kuningan, Dapil 5. Ini asli dari warga Subang teman-teman, melalui jalur Partai Gerindra. Nah, kurang tahu ini peluangnya seperti apa ya teman-teman. Saya kurang mengikutin. Semoga saja teman-teman ini asli, terus terang asli dari Dusun Tarikolot, Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Sudah teruji. Yang beliau mantan birokrat juga di Kota Tangerang, teman-teman ya, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nah, beliau sudah menyelesaikan atau pernah tugas di tempat tersebut. Sekarang mencoba pertaruhan di DPRD Kabupaten Kuningan sebagai bacaleg mewakili Dapil 5 di salah satunya adalah Desa Subang. Mudah-mudahan saja ya bisa ada peluang Subang terwakili kembali oleh putra aslinya. Ini juga ada dari mana ini? Kabupaten Kuningan dari Gerindra, tapi sepertinya dari Nusa Herang, dari Kadu Gede ya, bukan warga Subang Kuningan. Yang tadi Bapak Agus Sugiono adalah warga Subang asli. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi dalam sekian pemilu setelah reformasi, legislatif yang ada di DPRD 2 tidak terwakili dari Desa Subang teman-teman, tapi dapilnya diwakili oleh pilihan legislatif yang dari daerah desa lain ya teman-teman. Salah satunya Kadu Gede gitu, Dharma. Jadi tidak mewakili desa kita, tapi terpilih di dapil tersebut. Kira-kira kalau teman-teman mudik, apa yang dilihat ya teman-teman?
kita agak percepat karena sudah mendekati waktu sholat. Nah, ini juga baliho Pak Anies sudah sampai ke Subang teman-teman, mewakili melalui Partai Nasdem sebagai partai pengusung Koalisi Perubahan. Nah, ini Masjid Desa Bangunjaya teman-teman, sebentar lagi menyelenggarakan sholat. Nah, ini Kapolaga teman-teman di kiri kanan jalan ya. Jadi profilnya seperti ini di Desa Subang kalau ada habis panen gitu ya, padi dan kapolaga. Coba kita lihat lagi di tempat lain ada kapolaganya juga. Kita agak percepat teman-teman. Ini Desa Bangunjaya, salah satu desa yang bersinggungan langsung dengan Desa Subang, yang awalnya dulu adalah Desa Subang yang dimekarkan teman-teman. Desa Bangunjaya. Kepala desanya bercerita tentang kepala desa. Kepala desanya adalah teman sekelas dulu di SMP teman-teman. Sekarang lagi kembali sepertinya akan pilkades juga, baik di Desa Subang maupun Desa Bangunjaya. Sudah mulai ada penetapan bakal calonnya. Di Desa Subang ada sekitar 5 orang teman-teman. Sudah cukup semarak kalau lihat. 5 itu cukup banyak kalau menurut ukuran di desa calon bakal calon kubu atau kepala desa. Nah, ini bagian yang sudah masuk ke, masih di Desa Bangunjaya, berbatasan langsung dengan wilayah Desa Subang. Sedikit lagi kita akan masuk. Waduh, jalannya rusak, maaf. Jalannya agak hancur. Harus hati-hati karena semacam blind spot gitu ya. Blind spot, tidak terlihat apa yang ada di depan, berupa gundukan jalannya. Nah, ini sudah masuk ke batas Desa Subang. Nah, banyak kendaraan dari luar kota teman-teman. Itu kendaraan plat B. Jadi banyak juga yang mudik teman-teman. Kalau saya lihat di beberapa bagian dari Desa Subang, mobil-mobil parkir yang berasal dari luar kota. Masih tampak ininya ya, kesejukan hijau gitu ya, bagian-bagian dari wilayah Desa Subang. Ini namanya perbatasan kampungnya atau daerahnya adalah Lengkong. Di sini ada TPU sebelah barat dari Desa Subang, ada TPU Lengkong di sebelah kiri kanan. Nah, ini TPU Lengkong di kiri dan kanan, tempat pemakaman umum. Sudah banyak hunian juga, padahal sebelumnya tidak ada. Waktu saya masih kecil ini betul-betul TPU murni, tidak ada hunian. Nah, sudah mulai terlihat ada bangunan SMA Negeri Subang. Dibangun tahun 1986. Pertama kali ada, merupakan bangunan swadaya masyarakat. Lalu secara bertahap mendapat bantuan pemerintah untuk unit bangunannya. Nah, ini SMA Negeri Subang, 1 Subang. Mungkin nantinya ada SMA Negeri 2-nya kemungkinan ya, sudah diberi S1 gitu ya, diberi nomor. Ini ada Polsek Subang, kecamatan ya. Jadi Subang itu adalah ibu kota kecamatan, sehingga ada beberapa instalasi pemerintah tingkat kecamatannya seperti puskesmas. Sebelah kiri ada Koramil, sebelah kiri lagi ada kantor kecamatan Subang.
Sebelah kanan ada SMP Negeri 1 Subang. Kemudian di sebelah kanan ada SDN 3 Subang, ada Twin Tower teman-teman. Jadi tidak hanya di Malaysia ada Twin Tower Kuala Lumpur, di Subang juga ada. Salah satunya adalah operator untuk provider komunikasi Ooredoo, dan yang di sebelah sana adalah Telkomsel. Ooredoo bersatu towernya dengan XL Axiata, jadi satu tower ya teman-teman, sharing tower. Nah, kita sudah sampai di rumah. Sampai bertemu kembali teman-teman ya di channel Redat FM terkait dengan mudik.